Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Kijang LGX, mobil dinas Universitas PGRI Jakarta. Seperti yang kita ketahui di sini, ini mobil buatan tahun 1998. Artinya kalau sekarang tahun 2020, mobil ini sudah bersama UPY kurang lebih 22 tahun. Pada kesempatan kali ini saya melakukan pengecekan terhadap cairan sistem pendingin ya. Di sini saya buka reservoir tangki cairan pendingin, kemudian saya buka yang namanya air di dalam radiator itu sendiri. Masih bagus, volumenya masih mencukupi dan tidak berkurang sedikit pun selama kurang lebih 3-6 bulan ini. Nah, bayangkan 3-6 bulan ini cairan pendingin yang ada di reservoir tidak berkurang. Artinya sistem pendingin ini masih bagus gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa mobil ini cukup diisi cairan pendingin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Artinya tidak ada penambahan cairan pendingin dalam masa 6 bulan. Bayangkan, lama sekali. Tidak seperti kendaraan ini ya yang akan ditampilkan ini. Nah, ini adalah kendaraan dengan mesin diesel silinder tunggal dengan sistem pendingin Hooper. Mengapa diesel Dongfeng itu cepat sekali minta diisi air pendingin? Mungkin nggak sampai 1 hari atau 24 jam pemakaian, mungkin sekian jam, 6 jam dia harus minta diisi lagi dengan cairan pendingin. Sekarang saya punya pertanyaan, silahkan Anda jawab semuanya. Berapakah suhu titik didih air itu berada? Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah apa yang dimaksud dengan mendidih? Kemudian selanjutnya kita mempunyai grafik hubungan tekanan udara dengan boiling point atau titik didih air. Di sini bisa kita lihat ya, gambar di sini, coba nanti di full screen digambar. Kalau ada orang yang bilang bahwa berapa sih titik didih air itu berada, kalau ada yang bilang 100 derajat Celcius, maka pernyataan itu sebetulnya kurang komplit atau kurang lengkap. Mengapa? Karena dia tidak menyertakan di tekanan berapakah suhu air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Nah, di sini kita punya grafik di mana 100 derajat Celcius air itu dapat mendidih pada tekanan 1,013 bar, atau kalau dikonversi ke dalam tekanan atmosfer artinya adalah 1 atmosfer. 1 atmosfer itu seberapa? Ya, tekanan saya berada di sini ya, segaris lurus dengan ketinggian pantai atau 0 mdpl itu adalah 1 atm. Itu air dapat mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Tapi ingat, kita lihat di sini di grafik bahwa cairan air itu baru bisa mendidih pada suhu 200 derajat Celcius jika tekanan yang ada di sekitarnya adalah 15,5 bar atau 15 kali dari tekanan 1 atmosfer ini, gitu ya. Sekarang saya lanjut lagi bahwa hanya dengan suhu 20 derajat Celcius air itu dapat mendidih loh jika tekanannya sebesar 0,023 bar. Kunci dari mekanisme supaya air yang ada di dalam radiator ini tidak cepat menguap dan tidak cepat habis adalah rahasianya ada pada tutup radiator ini ya. Jadi ini adalah mekanisme di mana tutup radiator ini tidak akan membuka dan akan terus tetap tertutup jika tekanannya tidak melebihi 0,9 sampai 1 kg per cm persegi. Jadi tekanan cairan pendingin ini nanti kan panas ya, dan dia dikondisikan agar tidak cepat menguap ya karena adanya tutup ini. Jadi tutup ini akan membuka ketika pressure-nya, tekanannya 0,9 sampai 1 kg per cm persegi. Baru membuka. Pertanyaannya sekarang adalah
berapakah titik didih air dalam sistem radiator mobil ini yang mana tutupnya itu didesain terbuka pada tekanan 0,9 kg per cm persegi. Nah, sebelumnya kita samakan dulu tekanannya. 0,9 kg per cm persegi itu sama juga dengan 0,8826 bar atau sama juga dengan 88,26 kilopascal atau kPa. Nah, sebenarnya ini menunjukkan tekanan pada alat ukur atau disebut juga dengan tekanan pengukuran. Kita harus mencari nilai tekanan absolut terlebih dahulu. Tekanan absolut itu apa sih? Tekanan absolut itu adalah tekanan yang sebenarnya. Jadi ada tekanan pengukuran dan ada tekanan absolut. Maksudnya gini loh, kita punya yang namanya alat pressure gauge atau alat ukur tekanan. Kalau alat ukur itu menunjukkan angka 0, apakah betul benar-benar tekanannya 0? Kalau tekanannya 0 pada suhu kamar ini ya, suhu ruangan ini 1 atm, kalau tekanan 0, bagaimana mungkin saya bisa bernafas? Pastinya tetap ada tekanan. Nah, berapa besar tekanan 1 atmosfer itu nanti kita tambahkan ke dalam tekanan pengukuran. Jadi rumusnya adalah untuk mencari tekanan absolut itu tekanan pengukuran ditambah dengan tekanan atmosfer. Jadi kita tadi dapat nilai 88,26 kPa ditambah dengan tekanan atmosfer, yaitu adalah 101,325 kPa. Hasilnya adalah 189,585 kPa. Nah, sekarang kita lihat grafik ini. Jadi tadi kita dapat nilai bahwa tekanan di dalam sistem radiator itu adalah 189,585 kPa. Itu artinya kan mendekati 190 kPa ya. Jadi nanti posisinya ada di sini. Kita lihat di sini, kita samakan di grafik bahwa ternyata di dalam suhu radiator itu ya, air itu bisa dijaga untuk tidak menguap sampai pada titik hampir mendekati 120 derajat Celcius. Ya, terjadi peningkatan hampir 20 derajat kalau pada suhu 1 atm. Oke, terjawab sudah. Nah, cairan pendingin yang meluap tadi membuka ke atas, kemudian akan disalurkan lewat selang ini ya. Selang pembuangan ini kalau kita runut dia akan masuk ke dalam reservoir. Nah, di dalam reservoir cairan pendingin yang panas tadi akan langsung didinginkan oleh cairan yang tersisa yang ada di reservoir. Jadinya nanti finishnya adalah tidak ada sama sekali cairan pendingin yang menguap ke udara bebas. Itulah yang mengakibatkan cairan pendingin ini awet sampai beberapa bulan. Kita tidak perlu melakukan pengisian. Tapi yang patut kita perhatikan adalah meskipun cairan pendingin ini akan mampu bertahan sampai 6 bulan atau 3 bulan ke depan, kita wajib melakukan pemeriksaan setiap hari. Jadi pemeriksaan ini untuk mengetahui bahwa ada tidaknya kebocoran yang ada di sistem pendingin ini, gitu ya. Mungkin seperti itu pemirsa penjelasan dari saya. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan wawasan bagi Anda semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan beasiswa bagi lulusan SMA, SMK, dan MA sederajat. Beasiswa UPY Peduli sebagai respon terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Beasiswa diberikan kepada 25 pendaftar pertama pada program sarjana THP, PVTO, Teknik Industri, Teknik Biomedis, Arsitektur, Teknologi Rekayasa Elektromedis, Farmasi, dan Gizi.